Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah hari ini. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai, ya. Mari kita satukan hati, lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, sehingga hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah Tuhan. Dan pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Biarlah ada urapan-Mu, ada hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Berkati setiap kami Tuhan, kami siap untuk beribadah, kami siap buat bernyanyi, kami siap buat memuji Tuhan, kami siap juga buat mendengarkan firman-Mu. Yang siap beribadah, katakan sama-sama, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Nah, hari ini kok kakak sendirian ya? Sama Kak Wian aja berdua. Kayaknya kakak harus butuh satu teman deh buat nemeni kakak di sini ya. Kita sama-sama lihat siapa yang kakak minta buat temenin kakak ya. Tarik sis! Shalom! Gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah Kak Lisa gimana kabarnya, baik kan? Oh baik Kak. Nah sama seperti adik-adik yang di rumah juga. Semuanya pastinya baik ya Kak ya. Oke. Udah siap buat beribadah Kak? Siap. Siap buat menyanyi buat Tuhan? Siap. Siap, adik-adik siap? Siap ya adik-adik, yuk kita mau bangkit berdiri. Dari tadi ada yang tiduran aja. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi buat Tuhan. Yuk kita nyanyikan yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Berjalan, hap, hap, hap. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, hap, hap, hap. Yesusku hebat, hei, luar biasa, hei, hei. Yang lumpuh berjalan, hap, hap. Semuanya loncat dong. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, hap, hap, hap. Yesusku hebat, hei, luar biasa, hei, hei. Berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, semua bersuka. Yesusku, dia hebat. Yesusku, luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hap, hap, hap. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, hap, hap, hap. Yesusku hebat, hey, luar biasa. hey, hey. Yesusku hebat, hey, luar biasa, hey, hey. Yesusku hebat, hey, luar biasa. hey, hey. Oke, kita mau menyanyikan lagi buat Tuhan ya adik-adik. Karena hari ini harinya Tuhan. Kita siapkan pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Ya semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari senyum semua dong. Bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Ikuti gerakannya kakak ya. Di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam lagi. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita senyum semua. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan.
teguhkan di dalam Tuhan. Yeay, semangat ya adik-adik ya. Semangat semuanya. Semangat. Nah, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi buat Tuhan terlebih dahulu ya. Kita nyanyikan kemenangan terjadi di sini. Dari awal adik-adik, kita mau sungguh-sungguh. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Salam adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya siapkan Alkitabnya, semua siapkan hati dan pikirannya supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk kita akan berdoa, yuk semuanya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Siang hari ini kami bersyukur Tuhan untuk ibadah saat ini. Walaupun kami masih bisa ibadah online, namun kami percaya dan yakin Tuhan selalu memberkati kami juga lewat firman yang akan kami dengarkan. Biarlah dapat merubah hidup kami untuk semakin hari semakin lebih baik lagi. Tuhan tolong kami, urapi Roh Kudus supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, terutama kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami di dalam mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menyaksikan ya persahabatan antara Maria dan Toto yang sering kali terjadi juga dalam kehidupan kita. Mari kita menyaksikan. Ih, kamu nakal banget. Ih, Toto, kamu kok nakal sih? Kenapa sih, Tok? Sama aku nakal. Ih, Mama. Tolong, Mama. Maria dinakali sama Toto, Ma. Ada apa, Nak Toto? Maria kok bisa nangis? Itu, Tante. Tadi Maria mukul dulu sama Toto. Oh, gitu. Ya udah, Maria, sini. Salaman sama Toto, bersahabat lagi ya. Gak mau. Aku gak mau temenan sama Toto. Toto nakal. Ayo mah kita ke kamar aja. Kita tinggalin Toto mah. Ya udah, kamu masuk dulu ya. Ya, aku gak mau temenan sama Toto. Nak Toto, maafin Maria ya. Ya Tante, maafin Toto juga ya Tante ya. Tadi udah bersalah. Sudah berantem sama Maria. Ya udah, sekarang Nak Toto pulang dulu. Besok-besok main lagi enggak apa-apa ya. Iya Tante, permisi ya Tante. Mari. Ya, silakan Nak. Ya Dadek, tadi kita sudah menyaksikan ya. Siapa tadi yang enggak menyaksikan? Ayo, yang enggak mendengarkan. Kenapa ya? Kok Maria kok enggak mau berteman sama si Toto? Ayo, kenapa? Kita seringkali seperti itu ya. Kalau teman kita nakal, kita dipukul atau kita diejek, bahkan kita disakiti, kita tidak ada kata maaf, tidak mau mengampuni, dan tidak mau bersahabat lagi atau berteman lagi, bermain lagi, itu tidak mau. Siapa yang seringkali seperti itu, adik-adik? Coba kita akan mendengarkan cerita dari seorang bapak-bapak yang kaya raya. Kalau orang kaya itu semuanya serba ada. Apa saja ada, Dek? Ada uangnya banyak, pakaiannya bagus-bagus, terus hartanya itu berlimpah, sangat banyak. Pingin kemana-mana itu semua tercapai, dan pingin apa-apa itu semua ada. Bisa makan enak, bisa terpenuhi semua kebutuhannya. Tetapi, apakah orang kaya itu bahagia, adik-adik? Coba sekarang kita pikirkan. Setiap orang kaya yang punya harta, punya benda yang banyak, apakah bahagia? Bapak yang satu ini tidak bahagia karena dia tidak mempunyai seorang teman. Dia pekerjaannya sebagai penagih pajak. Dia minta sama orang-orang yang di pasar, di pedagang, dengan uangnya dia rampas. Dia minta supaya untuk kekayaannya sendiri, supaya dia kaya dengan cara seperti itu, dengan cara minta-minta kepada orang lain. Nah, di sini kita akan menyaksikan bapak satu ini hidupnya itu berkelimpahan dengan harta benda. Dan apa yang terjadi? Di dalam rumahnya itu sepi, tidak ada teman siapa-siapa. Dia selalu merenung, kok kehidupan saya seperti ini, kok saya jadi tidak ada teman, tidak ada orang-orang yang mengasihi saya. Kenapa? Karena dia itu hidupnya itu suka minta-minta kepada orang lain, suka meminta yang bukan haknya kepada orang lain, dan itu cukup dibenci. Pekerjaan itu cukup dibenci oleh orang. Kenapa, adik-adik? Dari bapak ini kita mungkin pernah melihat bahwa di luar, misalnya di pasar-pasar, di lampu merah, di jalan-jalan, itu kita pernah melihat seorang pengemis kan itu minta-minta. Tetapi itu mintanya hanya sekedar, tidak seperti bapak ini minta dengan berlipat-lipat supaya dia kaya,
supaya di dalam kehidupannya semuanya bisa tercapai. Nah, kita akan melihat kehidupan nyata dari Sakius yang dibenci oleh banyak orang. Sakius dengan pekerjaannya yang seperti itu tidak disukai oleh orang lain karena dia suka merampas milik uang dari orang lain untuk kepenuhannya sendiri, untuk keinginannya sendiri. Dan apa yang terjadi setelah banyak uang berlimpah, ia merasa kesepian dan orang-orang menjauhinya, tidak ada yang mau berteman seperti tadi, seperti Totok dan Maria tadi. Maria tidak mau berteman sama Totok karena Totok itu nakal. Nah, di sini kita akan belajar. Sakius itu mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Mendengar bahwa Tuhan Yesus itu Maha Penolong, Maha Pengasih, dan pada suatu saat Tuhan Yesus itu datang di kotanya, ke kotanya. Sakius itu orangnya pendek, dia tidak tinggi ya adik-adik ya, sehingga dia ingin melihat Yesus, tetapi dia kesulitan karena di sekeliling itu banyak sekali orang-orang, banyak sekali yang lebih tinggi dari dia, makanya dia kesulitan. Kalau adik-adik jadi Sakius, adik-adik pasti mundur, enggak mau, enggak kelihatan, enggak mau, aku enggak jadi melihat Yesus karena aku enggak bisa melihat, aku pendek. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Sakius? Sakius itu berlari terus mendekati rombongan itu. Dia sambil berkata, mana Yesus, mana Yesus, mana Yesus ya? Dia ingin melihat sosok Yesus itu seperti apa. Dan Sakius terus mendekati, dia sambil jinjit-jinjit kakinya, tetapi tetap tidak kelihatan. Tuhan Yesus belum terlihat oleh Sakius, walaupun terus mendesak sama orang-orang, dia berusaha untuk melihat Yesus, tetapi tiba-tiba dia mendapat akal, dia berlari, dia mendahului rombongan, dan Tuhan Yesus itu sudah di depan. Sakius terus memanjat pohon. Nah, adik-adik pernah memanjat pohon? Sulit enggak kalau manjat pohon? Pasti sulit. Tetapi Sakius melakukan itu supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dia berusaha keras hanya untuk melihat Tuhan Yesus. Tetapi setelah melihat Tuhan Yesus, apakah hanya cukup sampai di situ saja? Tidak. Tuhan Yesus mengetahui. Dia melihat Sakius. Sakius itu merasa, wah, Tuhan Yesus melihat saya. Jangan-jangan nanti saya dihakimi. Jangan-jangan nanti saya disalahkan. Jangan-jangan nanti saya dihukum. Karena Tuhan Yesus itu maha kuasa. Dia berkuasa. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus itu menyuruh Sakius turun. Hei Sakius, turunlah dari pohon. Sakius kaget. Hah? Kok aku disuruh turun? Kenapa ya? Wah, ini masalah ini. Tuhan Yesus pasti mau menghukum saya. Saya sudah menantikan Tuhan Yesus, saya ingin melihat Tuhan Yesus, tapi saya disuruh turun. Dalam hatinya Sakius itu bertanya-tanya, dia takut barangkali nanti Tuhan itu mau menghukum. Tetapi apakah Tuhan Yesus itu menghukum adik-adik? Menghukum Sakius yang sudah banyak melakukan kesalahan? Tidak. Tuhan Yesus maha pengampun. Tuhan Yesus maha pengasih. Dia mengampuni Sakius. Apa yang sudah dilakukan oleh Sakius, Tuhan Yesus itu maha tahu. Dan Tuhan Yesus pun ingin mampir ke rumah Sakius. Mari Sakius, aku mau mampir ke rumahmu. Wah, aduh, Sakius pasti deg-degan adik-adik. Perasaan Sakius itu tidak enak. Wah, ada apa ini? Tuhan Yesus mau ke tempatku. Ternyata Tuhan Yesus ngajak makan bareng sama Sakius. Sama yang lain juga. Tetapi apa pendapat orang lain? Pendapat orang-orang yang tidak suka sama Sakius. Tuhan Yesus kok makan sama Sakius. Sakius kan orang berdosa. Dia selalu meminta uang sama orang lain. Selalu merampas orang lain. Kenapa Tuhan Yesus kok bisa ngajak makan Sakius yang seperti itu? Harusnya tidak. Tuhan Yesus kan maha kudus, maha suci, tidak bersalah. Tetapi kenapa bergaul dengan orang yang sudah melakukan kesalahan besar? Adik-adik tahu enggak kenapa Tuhan Yesus seperti itu? Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus mau menolong Sakius dari perbuatan lamanya itu. Perbuatan dosanya itu.
Tuhan Yesus Maha Pengasih. Dia menolong dari kehidupan lama Sakius untuk masuk ke kehidupan baru. Setelah dia makan, tidak disangka, Sakius mengakui segala perbuatannya, hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia mau mengembalikan semua uang yang sudah dimintanya, bahkan 4 kali lipat yang sudah dirampasnya itu. Nah, luar biasa ya Dade ya, Sakius. Dari orang yang begitu jahat kehidupannya, Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus menerima. Dan Tuhan Yesus datang itu bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencela, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menerima orang-orang yang berdosa supaya meninggalkan perbuatan dosanya itu. Bagaimana dengan kita? Kita orang-orang berdosa bukan? Ada berdosa enggak? Nah, kalau berdosa, kita minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni. Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dia pasti akan mengampuni. Kita kalau punya kesalahan jangan terus, aku malu, nggak mau mengaku sama Tuhan Yesus, aku nakal. Nggak apa-apa, ada semua doa datang pada Tuhan. Tuhan akan menerima kita. Asal dengan syarat kita jangan kembali berbuat dosa lagi. Sakius pun seperti itu. Kamu sekarang masuk kehidupan baru, yang lama semuanya sudah berakhir. Dan Sakius pun nurut sama perintah Tuhan Yesus. Adik-adik, pelajaran firman Tuhan hari ini itu sangat penting bagi kita. Nanti adik-adik boleh dibaca ya Alkitabnya di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, yaitu tentang Sakius. Mari adik-adik semua, hari ini kita diingatkan bahwa kita manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan pelanggaran, kesalahan, dan pada dasarnya manusia itu punya kartu yang berwarna hitam yang mungkin tidak bisa diampuni. Tetapi Tuhan Yesus Maha Pengampun. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu mengampuni, selalu mengasihi. Asal kita mau datang sama Tuhan dengan mengakui perbuatan kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus pasti mengampuni. Nah, adik-adik, mari semuanya kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, seperti Sakius. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, kita melakukan juga yang baik perintah Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Walaupun di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman-teman, kita seringkali disakiti, kita seringkali dibuat kecewa, tetapi kita mengampuni teman kita yang bersalah sama kita. Jangan kayak Maria tadi. Maria itu sulit mengampuni Toto, karena Toto itu nakal. Nah, Tuhan Yesus Maha Pengampun. Jika kita mau datang sama Tuhan, kita diterima dengan sukacita oleh Tuhan Yesus. Nah, ayat firman Tuhan hari ini sebagai ayat hafalannya adalah dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Yaitu, jika kita mau mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Itu ya adik-adik ya. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Saya bersyukur adik-adik semua bisa mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar banyak mengenai firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah ajar kami melalui firman-Mu, biarlah kami menjadi anak-anak yang mau mengampuni sesama kami, seperti Engkau telah mengampuni kami Bapa.
Kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang rela berkorban untuk mengampuni dan menebus dosa kami Bapa. Biarlah kami boleh belajar dari teladan-Mu untuk kami selalu mengasihi satu dengan yang lain, melupakan kesalahan satu dengan yang lain, dan kami mau hidup di dalam saling mengampuni Bapa. Ajar kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu, melakukan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, saat ini kami naikkan doa syafaat kami untuk bangsa negara kami, biarlah Engkau turunkan belas kasih-Mu atas Indonesia. Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh diselamatkan, ada damai sejahtera dalam Indonesia, ada shalom di Indonesia Bapa, dan kami percaya tangan kuat kuasa Tuhan sendiri yang akan terus menopang kehidupan kami semua, bangsa Indonesia ini Bapa. Berkati Bapak Presiden Jokowi, seluruh menteri, staf jajarannya Bapak, instansi pemerintah terkait Bapak, orang-orang yang sudah Engkau tetapkan di dalam pemerintahan ini, biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh mengambil setiap kebijakan untuk mengatur bangsa ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan kami percaya Bapak, apa yang sudah mereka putuskan mendatangkan kebaikan buat kami semua. Saat ini kami juga berdoa buat tim medis yang ada di garis depan. Engkau sendiri akan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Engkau yang akan melindungi mereka, beri mereka imunitas yang sempurna, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik Bapa. Kami percaya melalui tangan-tangan mereka, Indonesia boleh dilalukan dari segala permasalahan virus ini Bapa. Terima kasih Yesus, segala puji syukur hormat kami naikkan bagi Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang mengasihi dan memberkati kami senantiasa. Saat ini Tuhan, kami mau terima berkat yang dari Tuhan. Yuk angkat tangannya, kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi yang dari Tuhan menyertai kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kami, dan kami berada dalam keadaan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan.